Dibandingkan tahun sebelumnya, angka laka lantas sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2022 sebanyak 68 kasus, sedangkan di tahun 2023 tercatat sebanyak 103 kasus laka lantas yang ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Barat. Hal itu mengalami kenaikan hingga 51,4% dibandingkan kasus kriminalitas dan kasus lainnya. Kasus kriminalitas dan kasus lainnya mengalami penurunan, namun yang cukup mendominasi yakni kasus laka lantas. AKBP Padli mengatakan dalam rilis akhir tahun 2023, laka lantas cukup mendominasi sepanjang tahun 2023. Hal itu banyak disebabkan akibat human error. Meski jumlah kasusnya meningkat, namun angka kematian akibat laka lantas juga berkurang. Pada tahun 2022 terdapat 38 kasus meninggal, sedangkan tahun itu hanya ada 37 kasus kematian akibat laka lantas. Komunitas baik tadi yang tidak pidana umum, kemudian illegal thing maupun narkotika, untuk angka laka lantas justru mengalami peningkatan. Di mana tahun 2022 sebanyak 68 kasus, sementara di tahun 2023 sebanyak 103 kasus. Untuk 103 kasus ini, 49 kasus sudah diselesaikan secara restoratif justice karena sifat kerugiannya hanya kerugian material yang tidak banyak, dan ini berdasarkan dari kesepakatan dua belah pihak. Kemudian 21 kasus di SP3 karena terduga tersangkanya meninggal dunia. Kemudian yang sudah P21 sebanyak 9 kasus, 13 kasus masih dalam proses sidik, dan 11 kasus dalam proses penyelidikan dari penyidik laka lantas Satlantas Polres Tanjung Barat. Kemudian apabila kita melihat dari anatomi kejadiannya, rekan sekalian, rata-rata kejadian kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di jalur lintas timur, yakni sebanyak 53 kasus. Kemudian jalur lintas Tungkal Jambi sebanyak 34 kasus, dan di dalam kota Kuala Tungkal sendiri hanya 12 dari total 103 kasus ini. Kemudian untuk penyebab, hampir semua laka lantas yang terjadi itu disebabkan adalah human error, karena faktor pengendara, faktor pengemudi yang kurang sadar, kurang tertib, kurang berhati-hati. Faktor lain pendukungnya adalah kondisi jalan, rekan sekalian, ya. Kondisi jalan kita yang cenderung sepi, kemudian agak sempit, penerangan jalan juga kurang, rambu lalu lintas juga kurang. Kemudian kalau kita lihat jalur lintas timur, kondisi jalan berliku, kemudian relatif gelap juga karena penerangan juga kurang, agak sepi juga. Jadi dengan kondisi jalan sepi, cenderung para pengendara maupun para pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Selain korban meninggal dunia, jumlah korban yang mengalami luka ringan juga cukup tinggi, mencapai hingga 155 orang dengan korban luka berat sebanyak 7 orang. Sementara itu, kerugian material akibat laka lantas mencapai Rp1.198.500.000. Dalam hal itu, Polres Tanjung Jabung Barat akan berupaya terus bersosialisasi tentang berlalu lintas dengan baik dan benar kepada masyarakat hingga anak-anak sekolah, agar dapat mengurangi laka lantas di tahun 2024 mendatang. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV.